Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang prediksi resiko penyakit jantung. Perkenalkan, nama saya Adib Humaid Waji'i dengan akhiran NIM 1124. Set yang terdiri dari 15 fitur dan 1 label dengan 4.237 raw data. Kita bisa melihat tipe-tipe datanya. Di mail itu ada integer dan di edukasi itu ada float. Jadi di sini ada dua tipe data, yaitu integer dan float. Menampilkan jumlah missing value-nya. Di sini bisa kita lihat jumlah missing value-nya ada edukasi itu ada sekitar 105 data. Di change per day itu ada 29, di BP Dash itu ada 53, di tot cool itu ada 50, di BMI itu ada 19, di heart rate itu ada 1, di glukosa itu ada 388. Bisa kita lihat ini ada tampilan dari rangkuman statistik dari masing-masing kolom. Yang selanjutnya itu ada blogspot. Berikut blogspot dari continuous feature yang ada pada dataset, di mana titik yang ada di luar garis merupakan sebuah outliner dari data-data tersebut. Bisa kita lihat data yang terdiri dari outlier tidak bisa disebut outlier karena ada beberapa kondisi yang menyebabkan hal itu wajar terjadi. Contohnya total kolesterol dan tekanan darah, sistolik dan diastolik, dan detak jantung. Ya, next selanjutnya itu ada conplot. Conplot itu bisa kita lihat tabel di atas. Conplot itu tidak ada data label yang nilainya selain 0 dan 1. Untuk yang 0 itu no, untuk yang 1 itu yes. Oke, selanjutnya ada conplot target feature. Bisa kita lihat di tabel di sini. Berdasarkan conplot pada data label 10-year CHD tidak seimbang antara 0 dan 1 sehingga perlu dilakukan sampling. Selanjutnya ada hubungan antar tekanan darah sistolik dan diastolik. Diketahui bahwa fitur YSP dan dia BP berbanding lurus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Putrawan dengan NIM akhiran 016. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai preprocessing. Nah, untuk tahapan preprocessing yang pertama yaitu menghapus kolom yang tidak digunakan. Nah, kolom yang tidak digunakan ini adalah kolom education, di mana kolom education ini tidak berpengaruh terhadap penelitian yang kami lakukan, serta tidak ada penjelasan terkait kolom tersebut. Nah, preprocessing yang selanjutnya yaitu mengisi nilai pada missing value. Seperti sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya bahwa terdapat beberapa kolom yang memiliki missing value. Nah, untuk kolom checks per day, total, BMI, heart rate, dan glucose dilakukan pengisian missing value dengan rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena kolom tersebut bersifat numerik dan continuous, sehingga rata-rata adalah hal yang cocok untuk digunakan mengisi missing value. Beda halnya dengan BPMath. Di kolom BPMath yang digunakan adalah modus. Nah, pada modus yang digunakan di BPMath adalah 0. Kenapa 0? Ini didapat dari EDA yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, di mana 0 adalah merupakan modus dari kolom BPMath. Nah, untuk selanjutnya dicek apakah masih ada kolom yang missing value apa tidak, dan ternyata setelah melakukan penginputan missing value tidak terdapat kolom yang memiliki missing value. Nah, untuk selanjutnya yaitu rounding. Nah, rounding dilakukan pada kolom BMI, di mana terlihat pada kolom BMI datanya masih bersifat float, di mana ada 26,97, 28,73 dan sebagainya. Nah, ini dibulatkan. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, setelah melakukan rounding, dilanjutkan dengan menentukan variabel independen X dan dependen Y. Nah, karena dilakukan rounding, terdapat dua skenario.
di mana ada percobaan dataset tanpa rounding dan dataset yang di rounding. Nah, untuk dataset yang di rounding, untuk X-nya menghilangkan BMI round dan 10 year CHD. Kenapa demikian? Karena kolom tersebut tidak digunakan di X. Sedangkan Y yang digunakan adalah 10 year CHD. Untuk percobaan dataset yang di rounding, untuk X-nya yang di drop adalah BMI dan 10 year CHD. Untuk Y-round-nya sama, yaitu 10 year CHD. Untuk berikutnya yaitu split dataset menjadi dataset trend dan dataset test. Untuk splitnya sendiri, untuk yang tanpa rounding dan rounding sama saja. Yang dibeda sama saja, yaitu di mana test size-nya menggunakan 0,2, random state-nya menggunakan 42. Untuk sampling akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Devi Diani dengan NIM 19055511097. Di sini saya akan menjelaskan tahapan sampling dan juga modeling yang akan dilakukan. Jadi di sini sampling dilakukan karena jumlah data label 0 dan 1 itu berbeda. Bisa dilihat bahwa label 0 memiliki 2870 data, sedangkan untuk label 1 itu hanya 520. Oleh sebab itu, kita di sini melakukan sampling, yaitu oversampling. Jadi kenapa oversampling? Sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan undersampling dan juga tanpa sampling, dan didapatkan bahwa oversampling itu bisa meningkatkan akurasi dibandingkan dengan undersampling ataupun tanpa sampling. Jadi untuk hasil oversampling di sini, di kedua dataset kita karena oversampling, jadi akan mengikuti jumlah data yang paling banyak. Dan di sini dapatkan untuk kedua label 0 dan 1 itu memiliki data sebanyak 2870. Selanjutnya untuk modeling di sini kita menggunakan dua algoritma machine learning. Yang pertama ada SVM dan random forest. Dan di sini kita menggunakan dua jenis dataset, yaitu tanpa rounding dan rounding. Jadi dihasilkan 4 konfigurasi atau skenario. Untuk skenario yang pertama adalah SVM oversampling dengan dataset tanpa rounding, yang mana didapatkan akurasi sebesar 0,63 dengan recall kelas 1 sebesar 0,62 dan kelas 0-nya adalah 0,64. Jadi kenapa di sini kita lebih memperhatikan recall? Karena kasus di sini adalah untuk mengklasifikasi kemungkinan seseorang itu memiliki penyakit jantung, jadi lebih baik orang yang tidak berisiko penyakit jantung itu mendapatkan pengawasan atau tindakan dibandingkan dengan orang yang sebenarnya memiliki risiko penyakit jantung tapi malah tidak mendapatkan pengawasan atau tindakan. Oleh sebab itu di sini kita memperhatikan recall. Selanjutnya untuk skenario yang kedua itu kita mendapatkan nilai akurasi 0,63 dengan recall kelas 1-nya adalah 0,62 dan kelas 0-nya adalah 0,63. Jadi bisa dilihat bahwa untuk dua skenario pertama ini tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, hanya di bagian recall kelas 0-nya saja. Kemudian untuk skenario yang ketiga di sini ada menggunakan algoritma random forest dengan oversampling dan dataset tanpa rounding. Dapatkan akurasi 0,83 dengan recall kelas 1-nya adalah 0,13 dan recall kelas 0-nya adalah 0,95. Kemudian untuk skenario yang keempat adalah random forest dengan oversampling dan dataset rounding dan didapatkan hasil akurasi 0,83 dengan recall kelas 1-nya adalah 0,16 dan kelas 0-nya adalah 0,95. Jadi bisa dilihat di sini bahwa terdapat perbedaan pada recall kelas 1-nya. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk skenario yang paling baik di sini adalah SVM dengan oversampling dan tanpa rounding, yang mana akurasinya adalah 0,63 dengan precision kelas 0-nya adalah 0,91, kelas 1-nya adalah 0,23. Sedangkan recall sini untuk kelas 0-nya adalah 0,64 dan kelas 1-nya adalah 0,62. Dan di sini juga kami menemukan kesimpulan yang kedua bahwa pada dataset dan klasifikasi yang dilakukan di sini, rounding itu tidak mempengaruhi hasil klasifikasi secara signifikan pada kedua algoritma. Jadi sekian presentasi kelompok 7 terkait dengan prediksi risiko penyakit jantung. Terima kasih.